Pagi itu, aroma manis memenuhi rumah kecil Tika. Dari dapur terdengar suara ibu sedang mengocok adonan. Tika yang baru bangun langsung berlari ke dapur dengan mata berbinar. "Ibu buat kue apa?" tanyanya penuh semangat. Ibu tersenyum sambil terus mengaduk. "Kue coklat kesukaanmu. Tapi kali ini bukan untuk dimakan sekarang, ya. Ibu mau bawa ke arisan nanti sore." Tika mengangguk, tapi matanya tak lepas dari adonan coklat yang mengalir ke loyang. Ketika kue itu masuk oven, aroma lezatnya semakin kuat. Tika duduk di kursi dapur, menatap jam, berharap waktu berjalan lebih cepat. Setelah beberapa saat, ding! Oven berbunyi. Ibu mengeluarkan kue coklat yang mengembang sempurna. Permukaannya lembut, mengilat, dan baunya membuat perut Tika keroncongan. "Ibu, boleh aku cicip sedikit?" Ibu tertawa kecil. "Nanti saja, nak. Kuenya untuk dibawa ke acara. Kalau sudah selesai, ibu janji buat lagi khusus untukmu." Tika mengangguk pelan. Tapi ketika ibu pergi menjemur pakaian, matanya tertuju pada kue yang diletakkan di meja. "Ai menilon luda." "Cuma sedikit saja," bisiknya. Ia mengambil pisau kecil dan memotong sepotong kecil di pinggir kue. Enak sekali," katanya sambil tersenyum puas. Tapi setelah gigitan pertama, ia tergoda lagi. "Sedap hadang lagi mengkentak apa." Dan tanpa sadar, potongan kecil itu bertambah besar, sampai akhirnya setengah kue itu hilang. Ketika ibu kembali ke dapur, Tika sudah duduk di kursi dengan wajah datar berusaha tampak tidak bersalah. Tapi pandangan ibu langsung tertuju pada kue yang kini tinggal separuh. "Ih, siapa yang makan kuenya?" tanya ibu pelan. Tika menunduk. "Aku." "Maaf, Bu. Aku cuma mau sedikit." Ibu diam sebentar. Tika menunggu dimarahi, tapi yang terdengar hanya helaan napas lembut. "Ibu tidak marah, Tika. Tapi ibu sedih karena kamu tidak menepati janji." Tika menatap ibu, merasa bersalah. Ibu lalu duduk di sampingnya dan berkata, "Enak, tahu tidak? Kue itu akan terasa lebih enak kalau kamu membaginya dengan orang lain." Tika bingung. "Tapi kalau dibagi, nanti aku dapatnya sedikit, Bu." Ibu tersenyum. "Kadang, saat kita berbagi, justru hati kita jadi kenyang. Coba nanti kamu rasakan sendiri." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Tika. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu ibu tidak bohong. Saat malam tiba, sebelum tidur, Tika berjanji dalam hati, "Besok aku mau mencoba berbagi, walau sedikit." Keesokan harinya, ibu sedang membuat kue bolu kecil untuk camilan. Tika melihatnya dan tiba-tiba punya ide. "Bu, boleh aku bantu? Aku mau bawa kue ke sekolah buat teman-teman." Ibu tersenyum bangga. "Tentu boleh. Tapi ingat ya, jangan cuma buat untuk dirimu." Tika mengangguk mantap. Ia membantu ibu mengaduk adonan, menaruhnya ke dalam cetakan kecil, lalu menunggu di depan oven sambil menggoyang kakinya. Saat kuenya matang, Tika membungkus beberapa potong dalam kotak kecil. Di sekolah, ia awalnya ragu. "Kalau aku bagi, nanti aku cuma dapat sedikit," pikirnya. Tapi saat melihat temannya, Sinta, duduk sendirian tanpa bekal, hatinya terasa hangat. "Sinta, mau kue?" tanyanya pelan. Mata Sinta langsung berbinar. "Boleh? Terima kasih, Tika." Begitu Tika membagi kue lainnya kepada teman-teman, suasana kelas jadi ramai dan gembira. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati kue bersama. Tika melihat senyum mereka dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru, rasa bahagia yang muncul dari hati, bukan dari perut yang kenyang. Sejak hari itu, Tika mulai suka berbagi. Saat membawa bekal, ia selalu ingat untuk menyisihkan sedikit untuk teman-temannya. Kadang ia berbagi buah, kadang permen, kadang sekadar senyum. Suatu siang, saat hujan turun dan banyak teman lupa membawa payung, Tika meminjamkan payung kecilnya bergantian. Meski bajunya sedikit basah, hatinya hangat. Ternyata benar kata ibu, pikirnya. Berbagi itu bikin bahagia. Ketika pulang, ibu sudah menunggunya di rumah. "Bagaimana harimu?" "Seru, Bu. Aku bagi kue ke teman-teman, mereka senang sekali." Ibu tersenyum sambil mengelus rambut Tika. "Lihat,
Sekarang kamu tahu rasanya berbagi. Tika mengangguk bangga. Iya, Bu. Rasanya seperti makan kue yang paling manis di dunia. Beberapa hari kemudian, ibu membuat kue besar lagi. Tapi kali ini, ibu memanggil Tika. Bagaimana kalau kita buat kue ini untuk dibagi ke tetangga? Tika tersenyum lebar. Ayo, Bu. Aku mau ikut. Mereka membuat kue coklat besar dan memotongnya menjadi beberapa bagian kecil, lalu membagikannya ke rumah tetangga satu persatu. Setiap orang yang menerima kue tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Saat semua kue habis, Tika menatap sisa adonan di mangkuk dan berkata, Bu, ternyata kalau berbagi, kuenya memang cepat habis, tapi hatinya tetap penuh. Ibu memeluknya sambil tertawa. Betul sekali, Nak. Malam itu, sebelum tidur, Tika menatap langit dari jendela. Ia merasa damai. Dalam hatinya, ia tahu, berbagi tidak membuat kita kekurangan, tapi membuat dunia jadi lebih manis.